Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk menggabungkan dua data spasial, yaitu data EO, contohnya yaitu data EODB rank dengan data LPI rank yang dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Oke, yang pertama kita harus sudah ada dua data. Yang pertama yaitu data dari EODB rank. Bisa kita lihat dari sini dengan sheet 1 judulnya EODB rank dan ini ada negara-negara maksudnya maaf, ini ada wilayah-wilayahnya dan ini ada negara-negaranya. Lalu selanjutnya untuk menggabungkan data yang kedua kita bisa klik add, lalu kita bisa pilih data itu dari Microsoft Excel yang kita punya. Nah, apabila tampilannya seperti ini, berarti data kedua sudah masuk. Dan selanjutnya untuk menggabungkan kedua data tersebut, kita bisa double klik di bagian sheet 1 ini. Nah, ketika sudah muncul sheet 1 dan sheet 1.1 dan ada garis orange di tengahnya, berarti kedua data tersebut sudah uh, digabungkan. Nah, selanjutnya kita bisa klik sheet 1 ini. Lalu, apabila tampilannya seperti ini, selanjutnya kita bisa klik lalu tahan bagian country, lalu kita seret yang di bagian kolom yang ini. Lalu selanjutnya kita bisa drag EODB rank-nya di bagian kolom ABC ini. Selanjutnya, untuk data yang kedua yaitu LPI rank, kita bisa drag, kita taruh di kolom yang sama. Lalu di sini sudah ada data dari EODB rank dengan LPI rank dengan country-country-nya. Lalu selanjutnya kita bisa pilih horizontal bars yang ini. Kita bisa klik. Nah, di sini kita sudah dapat bagaimana perbandingan dari EODB dengan LPI rank-nya. Selain itu, kita juga bisa hanya memilih di negara-negara tertentu saja. Contohnya kita pilih di negara-negara bagian Asia Tenggara. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita drag country, kita taruh di bagian filters ini. Lalu kita bisa klik custom value list. Nah, kita bisa search negara-negara ini. Semisal Indonesia. Lalu kita OK. Oke, jadi untuk memilih di negara-negara tertentu saja, yang pertama kita bisa search, lalu kita checklist bagian Indonesia. Lalu untuk negara kedua,
kita bisa pilih Singapura. Kita bisa checklist. Untuk negara ketiga, kita bisa pilih Malaysia. Kita bisa checklist. Lalu kita bisa klik apply. Nah, dari sini kita bisa tahu EODB rank dan LPI rank dari 3 negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura. Itu kita bisa tahu perbandingan dari 3 negara tersebut. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara membuat peta dengan Tableau. Data yang telah kita inputkan ke Tableau, selanjutnya data tersebut perlu kita definisikan menjadi geographic role. Kemudian kita pilih geographic role sesuai dengan data yang kita miliki. Karena di sini saya memiliki data nama-nama negara, maka dari itu saya akan memilih country atau region. Kemudian, langkah yang perlu kita lakukan yaitu kita perlu mendrag bagian longitude ke kolom dan latitude pada bagian rows. Maka akan muncul peta dunia pada bagian kanvas. Namun, tahap ini hanya menampilkan gambar peta saja dan belum menunjukkan titik spasial yang sesuai dengan data. Maka dari itu, langkah selanjutnya adalah mendrag fill yang sebelumnya kita definisikan sebagai geographic role ke bagian detail pada bagian mark card. Maka akan muncul tanda titik-titik yang mewakili lokasi suatu negara. Nah, apabila muncul pesan seperti ini pada bagian kanan bawah, langkah yang perlu kita lakukan adalah klik pesan tersebut, kemudian kita pilih edit location, kemudian kita ubah satu persatu agar semua nama-nama negara ini dapat terbaca oleh Tableau. Nah, apabila sudah tidak ada tanda merah, hal ini berarti bahwa semua nama negara yang ada di data kita dapat terbaca oleh Tableau. Selanjutnya kita klik OK. Langkah selanjutnya yaitu kita perlu memasukkan field yang ingin kita petakan. Di sini saya ingin memetakan populasi yang ada di dunia, maka saya perlu mendrag field populasi ke bagian color. Nah, maka akan muncul peta dengan warna yang berbeda di kanvas. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan jumlah populasi pada suatu negara, di mana semakin gelap warnanya, maka negara tersebut memiliki populasi yang sangat padat. Apabila sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita pilih automatic, kita ubah menjadi map. Nah, seperti ini cara membuat peta dengan Tableau. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan custom territories via groups. Nah, yang langkah pertama itu kita melihat ada tables di sini dan kita pilih province, lalu kita drag ke bagian marks. Lalu akan muncul seperti ini dan masih bisa dilihat kalau misalkan provinsinya itu masih terpisah-pisah. Nah, kita akan mulai menggabungkan dengan cara kita drag. Nah, dengan cara ngedrag seperti ini nanti bakalan muncul si icon. Nah, itu adalah iconnya. Terus kita klik aja langsung. Kemudian bisa kita lakukan hal yang sama ke daerah lain yang ingin kita gabungkan. Di sini saya menggabungkan tiap pulau, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan sebagainya.
Kemudian setelah itu masih bisa dilihat kalau misalkan masih terpisah, maka dari itu kita bisa drag si provinsinya keluar dari marks. Nah nanti pulaunya langsung tergabung seperti itu. Nah jika ingin melihat data yang sudah digabungkan, bisa langsung kita drag aja. Di sini saya drag populasi langsung jadi satu di tiap pulaunya. Bisa juga kita masukin ke label biar nanti langsung terlihat angkanya di tiap pulaunya. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk memasukkan luas area atau kilometer. Di sini saya langsung masukkan ke label biar langsung kelihatan. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman semua. Sekarang aku mau menjelaskan mengenai bagaimana cara custom filtering data menggunakan Tableau. Pertama-tama masuki file data dari kota yang ada di Amerika Serikat, dan yang pertama-tama kita pilih data yang akan kita filter, dan saya memilih kota yang ada di Amerika Serikat dimasukkan ke dalam kolom. Lalu setelah itu saya memasukkan data sales atau penjualan di rows-nya. Nah, setelah dilihat kan ada data Los Angeles dengan penjualan 29.000 sekian, dan juga ada data Boston dengan 5.000 sekian, lalu dan lain sebagainya. Ada Washington DC 438 penjualannya. Nah, setelah itu kita masukkan data produk kategori ke dalam filter, karena di sini kita akan memfilter ada beberapa kategori penjualan gitu. Lalu kita pencet bagian furniture, office supply, teknologi, karena kita akan memfilter dari ketiga barang tersebut. Oke. Setelah itu kita pencet oke. Nah, setelah ini kita bisa memfilter dengan cara memencet bagian kanan, lalu pencet show filter, dan akan terlihat di bagian kanan. Nah, apabila kita mau melihat salah satu barang saja, misalnya office supply dan teknologi, nanti akan terlihat penjualannya dan akan berubah gitu bagaimana diagram batangnya. Terus selain itu juga apabila kita mau merubah melihat salah satu produk saja, bisa tinggal dipencet saja checkbox yang ada di bagian sebelah kanan tadi. Ini bisa terlihat kalau Philadelphia itu memiliki penjualan di teknologi itu 228 penjualan, seperti itu. Nah, selain itu juga ini bisa kita customize apabila tidak mau memperlihatkan dari penjualan setiap barang, seluruh penjualan setiap barangnya. Seperti itu teman-teman, kita bisa customize untuk filtering datanya. Oke, tinggal dipilih apa saja yang mau kalian filtering datanya, seperti itu teman-teman. Setelah itu kita bisa juga mengcustomize untuk filtering data menggunakan drop down. Jadi itu lebih gampang dan kita hanya bisa memilih salah satu kategori saja, seperti itu, ataupun menggunakan rasio. Bisa terlihat nanti rasio yang paling banyaknya itu apa dari setiap kategorinya, dan lain sebagainya yang masih ada yang tertera di kanan bawah ini teman-teman.